Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hendaklah kalian membasuh wajah kalian dan kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Jadi ayat ini surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang keenam, memerintahkan kepada setiap muslim, setiap orang-orang yang beriman, apabila hendak sholat itu maka hendaklah berwudu. Jadi hendaklah berwudu. Nah, berwudunya bagaimana caranya? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku. Nah, makanya hati-hati. Perintahnya basuhlah tangan itu dari awal ilal marafiq, artinya sampai siku. Jadi jangan berwudu siku dulu gitu. gitu. Jadi tetap dari sini, nah sampai ke siku ini. Jangan mentang-mentang di pancuran siku gitu. Nah, jangan sampai begitu. Itu secara ini kan berarti menyalahi ayat Al-Qur'an. Jadi harus dari ujung tangan ini, nah sampai siku gitu. Hah? Enggak apa-apa. Yang penting tadi cara menciduknya ini. Gitu. Nantinya apa? Ya. Jadi intinya sampai sini. Jangan sampai justru ini kita lebih dulu gitu. Tapi yang harus dulukan itu adalah jari. Kemudian wamsahu biru'usikum. Nah, yang namanya kepala. Jadi kepala itu kan berarti dari ujung tempat tumbuhnya rambut ini. Jadi tempat tumbuhnya rambut ya itu. Apakah semuanya? Ya kalau semuanya itu sunnah. Gitu. Kalau misalnya Imam Syafi'i berpendapat minimal yang basah itu adalah 3 helai rambut yang ada di kulit. Maksudnya itu ketika dibasahi, misalnya cuman pakai ujung jari itu, minimalnya itu terkena 3 helai rambut gitu. Jadi tapi bukan rambutnya yang basah gitu, kepalanya enggak, bukan begitu. Jadi yang basah itu adalah tetap kulit kepala, bukan rambutnya gitu. Jadi aduh sayang nih rambut udah klimis gitu. Nah kemudian hanya ngambil yang di ujung-ujung sini saja gitu. Nah itu jangan begitu. Jadi yang basah itu adalah kepala, bukan rambutnya. Nah kebanyakan kadang ada di antara itu yang rambutnya aja yang diambil gitu. Mentang-mentang rambut panjang, yang panjangnya doang, yang paling bawah gitu. Nah bukan begitu. Jadi harus sampai minimal adalah sampai kulit kepala, minimalnya 3 helai rambut. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, jadi membasuh kaki itu juga sampai kedua mata kaki. Berarti caranya adalah dari ujung sini, bukan dari tumit, tapi dari ujung dulu sampai ke tumit mata kaki. Nah, jadi berwudu pun kita diperintahkan untuk supaya hati-hati, karena selama ini ada juga di antara saudara-saudara kita yang berwudu itu kadang-kadang mata kakinya aja nggak kena itu, mata kakinya nggak basah gitu. Makanya Rasulullah pernah melihat salah seorang sahabat yang dia sholat, kemudian oleh Rasulullah dia diperintahkan untuk berwudu. Ternyata pada saat berwudu dia masih belum basah juga gitu. Nah disuruh lagi oleh Rasulullah untuk berwudu secara sempurna. Artinya tumitnya ini pun juga harus basah itu. Nah di dalam dalam hadis itu Rasul sampai menyampaikan kita harus waspada jangan sampai tumit kita ini, kata Rasul, celakalah tumit-tumit yang berada di neraka. Ketika ditanya oleh sahabat kenapa ada tumit-tumit di neraka, ya gara-gara wudu yang tidak basah gitu, tumitnya tidak basah gitu. Jadi jangan karena pengen buru-buru misalnya dapat berjamaah, sholat berjamaah, tapi wudu kaki kita secara semuanya anggota wudu itu tidak sempurna gitu. Nah yang sebelumnya kan juga pernah saya sampaikan bahwa la yaqbalullahu salata ahadukum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak akan diterima sholatnya seseorang
ketika dia mendirikan sholat itu sampai dia berwudu gitu. Jadi berwudunya hendaknya harus dengan sempurna mungkin, sebaik mungkin. Karena kalau dia berwudu, dia sholat, tapi wudu dia tidak sempurna, maka sholatnya tidak akan diterima. Jadi jangan sampai kita sudah capek-capek sholat, tapi gara-gara wudu kita tidak sempurna, maka sholat kita juga jadi tidak diterima. Nah, itu kan kerugian untuk kita. Jadi itu yang harus kita jaga ketika berwudu. Secara sempurna kita perbaiki wudu kita. Walaupun mungkin kita sudah belajar gitu ya, tetapi tetap harus benar-benar kita pelajari lagi masalah wudu ini. Nah, di dalam ayat ini sebenarnya rukun wudu itu hanya ada 4. Jadi membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala sebagiannya, terus kedua kaki sampai mata kaki. Nah, kalau ada orang yang berwudu begitu tanpa menyertakan telinga, itu sudah sah. Tapi seandainya dia menyempurnakan, menambahkan sesuai dengan sunnah Rasulullah, dia membasuh telinga, maka dia juga sah gitu. Jadi sunnahnya juga harus diupayakan untuk minimal tadi 5 anggota wudu itu gitu. Nah, itu yang sebisa mungkin benar-benar kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya, kalau yang tadi sampai di atas ini ilal ka'bain itu tentang wudu. Ayat berikutnya, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka sucikanlah. Berarti kalau untuk junub berarti harus dengan cara mandi besar. Nah, mandi besar itu jangan kemudian dipahami harus pakai sampo, keramas. Maksudnya itu rambut ini harus basah. Bukan cuman dengan pakai sampo. Ya, artinya harus basah gitu. Harus sempurna. Wa in kuntum mardha aw ala safarin fa'iddatum ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Jadi kalau kalian sedang dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau kalian sedang dalam keadaan musafir, atau salah seorang dari kita, maka berarti kita boleh misalnya tidak mendapatkan air, berarti kita boleh dengan bertayamum. Termasuk kalau kita menyentuh perempuan, aula mastumun nisa. Jadi kalau kita sedang sakit, sedang bepergian atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, tapi kita tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka hendaklah kalian bertayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jadi tayamumnya adalah membasuh wajah dan kedua tangan. Nah, tidak perlu lagi pakai kepala, tidak perlu lagi pakai kaki. Jadi kalau tayamum itu hanya 2 saja. Tapi kalau berwudu minimalnya 4, kalau bisa sampai 5, itu lebih bagus menyertakan dengan telinga. Tapi kalau tayamum cukup wajah sama kedua tangan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyudhhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya apa yang sudah diperintahkan Allah untuk bersuci ini, bahwa itu untuk kebaikan kita. Jadi Allah ingin menyucikan fisik kita dan juga menyucikan batin kita. Maka ketika sudah disempurnakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, hendaknya kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah. Allahu a'lam bishawab.